Dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini tidak diwajibkan bagi semua mahasiswa. Artinya sukarela, mahasiswa yang mau ikut, ikut. Yang enggak ya dia betah di kampus saja ya silahkan. Berikutnya perubahan definisi KRS sebagai jam kegiatan. Ini untuk kegiatan yang baik yang di dalam PT asal maupun yang di luar PT asal dan di instansi non perguruan tinggi. Mengambil 20 SKS setara 1 semester di program studi berbeda dan pada perguruan tinggi yang sama. Jadi ini kita sudah tahu sama-sama ya. Dia boleh kuliah di program studi yang lain atau fakultas yang lain. Jadi misalnya anak industri, program ilmu kita nih beririsan banyak dengan ilmu-ilmu ekonomi. Bisa mahasiswa kita kuliah di ekonomi, misalnya di ekonomi ada penelitian operasional, boleh mereka kuliah di sana. Atau di ekonomi ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, atau mata kuliah akuntansi, boleh mereka kuliah di sana. Atau boleh juga mereka kuliah di MIPA misalnya. Mereka mau ambil fisika dasar atau kimia dasar yang lebih spesifik, lebih sains ya. Boleh mereka ambil di sana, atau pengantar lingkungan atau pengetahuan lingkungan ambil di jurusan teknik lingkungan bisa. Nah, ini yang di perguruan tinggi yang sama. Kemudian mengambil 40 SKS setara 2 semester di luar perguruan tinggi. Jadi bisa di perguruan tinggi lain atau di instansi non perguruan tinggi. 40 SKS atau setara 2 semester. Tapi ini lagi-lagi sifatnya tidak diwajibkan. Terserah mahasiswa, kalau dia ingin pengembangan diri lebih ya silahkan. Kalau enggak juga program studi tidak punya kewajiban untuk memaksa dia. Kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa? Kegiatannya dapat ditentukan oleh pemerintah maupun program yang disetujui oleh rektor. Kita tahu bersama bahwa program studi itu hanya menjalankan kurikulum ya. Kita tidak punya hak untuk membuat suatu kebijakan. Mengusulkan boleh, tetapi disetujui dan tidaknya itu tergantung pada unsur pimpinan. Jadi program studi memang sama sekali nggak punya hak untuk membuat kebijakan selain kurikulum. Baik. Nah ini persyaratan mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, apapun hasil akreditasinya, yang penting dia sudah pernah diakreditasi. Kemudian aktif dan terdaftar di pangkalan data Dikti. Ini 2 syarat agar mahasiswa itu bisa mengikuti program Kampus Merdeka. Ini bentuk pembelajaran di luar program studi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 15 ayat 2. Nah, yang pertama dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, ini kita bilang opsi A. Dalam perguruan tinggi yang program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Opsi B, kemudian yang program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, opsi C, dan pada lembaga non perguruan tinggi, ini opsi D. Nah, dari sini ada beberapa yang sudah kami jalankan, program studi teknik industri Unmul sudah dijalankan, sudah 4 semester ini. Ada beberapa kegiatan, tapi ya itu tadi, masih banyak kendala yang kami temui. Nah, ini kegiatan mahasiswa di luar program studi. Dia bisa magang atau praktik kerja, proyek desa, mengajari sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian, wirausaha, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, sekarang permasalahannya berkaitan dengan Kampus Merdeka ini. Bagaimana susunan kurikulum program studi teknik industri menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar? Kemudian bagaimana model pembelajarannya? Pertama tadi kurikulum, kemudian pembelajarannya seperti apa? Setelah itu bagaimana asesmen CPL-nya? Karena lulusan kita nanti dilihat dari CPL-nya. Bagaimana membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga non perguruan tinggi? Dan yang kelima, bagaimana peluang dan tantangan bagi program studi teknik industri?
Ini bukan hanya UNU, program studi teknik industri Unmul pun belum expert lah ya, masih jauh dari itu. Ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya. Nah, kami menganggap bahwa UNU ini teman setia kami di Samarinda sini untuk program studi teknik industri. Makanya setiap ada kegiatan kami kita undang dari UNU gitu. Selalu kami terpikir ke situ. Ini permasalahan ini yang dirumuskan pada Rembuk Nasional Kampus Merdeka BKSTI pada bulan 5 2020 yang sudah lewat 3 bulan yang lalu. Nah, ini kurikulum. Menyusun kurikulum. Permasalahan yang pertama menyusun kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT. Pasal 7 ayat 3 menyatakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai capaian dari pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan 3 wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara BKSTI. Jadi kurikulum kita memang tidak boleh lari dari kurikulum dari apa yang sudah ditetapkan oleh BKSTI. Kurikulum wajib ya, mata kuliah muatan wajib ya. Kemudian rekomendasinya BKSTI 14 CPL dan 95 SKS kurikulum inti telah mempertimbangkan menuju industri 4.0. Jadi dari 144 SKS yang kita susun, 95 SKS-nya ini SKS wajib yang diturunkan oleh BKSTI. Selanjutnya boleh muatan program studi sendiri. Boleh mengacu pada PIP, kalau kami di Unmul, PIP kami itu hutan tropis dan lingkungannya. Jadi muatan-muatan mata kuliah kami, walaupun ada yang eksplisit, ada yang tidak eksplisit di namanya, tapi dia masuk di RPS-nya. Jadi itu dimasukkan di RPS-nya. Di nama mata kuliahnya biasa, misalnya PPIC, nama mata kuliahnya biasa muatan BKSTI, tapi nanti di RPS-nya kami selipkan yang terkait dengan hutan tropis lembab dan lingkungannya, sesuai dengan PIP kami. Nah, ini kurikulum profil lulusan dan luaran pembelajaran ditentukan oleh pemangku kepentingan. Jadi, sebenarnya yang menentukan profil lulusan siapa? Ya kita sendiri, pengelola program studi. Mau dibawa kemana lulusan kita nanti? Itu kita tentukan berdasarkan apa ya? Berdasarkan kepentingan stakeholder pengguna lulusan kita nanti. Pengguna lulusan butuhnya lulusan teknik industri UNU itu punya kemampuan apa sih? Nah, itu yang kita rumuskan. Lulusan kita nanti harus punya basic-basic seperti apa. Kemudian perencanaan kurikulum secara top down. Nah, top down ini disusun dari manajemen yang di atas, baru diterjemahkan sampai kepada mata kuliah di bawah. Mahasiswa difasilitasi untuk meraih standar capaian yang tinggi. Kita sudah tetapkan standarnya harus tinggi. Kemudian kita fasilitasi mahasiswa untuk meraih standar-standar capaian tersebut. Kemudian fleksibilitas dalam rancangan kurikulum. Mata kurikulum yang kita rancang ini harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Jadi artinya kurikulum ini kan bukan kitab suci ya, bukan Al-Quran yang nggak bisa dirubah-rubah ya. Kalau dulu kami kurikulum yang lama, kami sampai saat ini masih menggunakan kurikulum 2014 dan kurikulum yang baru insya Allah baru akan kami pakai, itu juga belum fix di tahun 2020. Maaf. Kalau dulu kami mata kuliah itu sudah paten, jadi mata kuliah pilihannya A sampai, kami punya 8 mata kuliah pilihan, A sampai H, kemudian mata kuliah wajib. Tapi kalau sekarang kami buka ruang, ada yang namanya Kapita Selekta. Jadi mata kuliah itu bisa hadir di tahun ini, tahun depan dia sudah tidak ada lagi. Taunya dari mana? Dari kebutuhan pasar. Misalnya mahasiswa kita, alumni kita yang bekerja di industri kita follow up ke industrinya, kita tracer study, kita tanyai. Kemudian dunia kerja mengatakan bahwa oh Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu kelemahannya di operasi manufaktur.
di manufaktur industri. Sudah berarti kita tambahkan mata kuliah pilihan. Yang mata kuliah inti tidak kami rubah, yang mata kuliah pilihan bisa kita hadirkan di tengah-tengah kurikulum itu bisa kita hadirkan. Jadi kita namai saja dia Kapita Selekta. Atau misalnya mahasiswa menyatakan bahwa ibu kami kurang dalam penguasaan komputer, penguasaan CNC, mesin-mesin CNC dan sebagainya, itu bisa kita hadirkan. Jadi di awal tidak kita state nama mata kuliahnya ini, tidak. Ada yang mata kuliah yang di state, ada yang tidak. Jadi di tengah-tengah perjalanan kurikulum tersebut, tahun pertama nanti bisa mata kuliahnya lain, tahun kedua bisa lagi mata kuliahnya lain, seperti itu. Tidak paten ya. Ini untuk apa kami mengadakan mata kuliah yang namanya Kapita Selekta itu, yaitu untuk menyesuaikan dengan keinginan stakeholder, keinginan pasar, keinginan pengguna alumni. Nah ini bagaimana menyusun dan menyesuaikan kurikulum. Menyesuaikan dengan apa? Dengan Kampus Merdeka ini. Menyesuaikan jika belum saatnya menyusun kurikulum baru. Nah, jika Bapak Ibu, alhamdulillah ya Bapak Ibu baru menyusun kurikulum, jadi ini langsung disesuaikan nih. Tapi ada yang baru pakai kurikulum baru di tahun 2017, berarti sekarang belum boleh ganti dong, karena baru 3 tahun berjalan belum ada alumni. Padahal kita mengukur keefektifan suatu kurikulum itu, perancangan kurikulum itu setelah paling tidak ada satu angkatan alumni. Gitu, kita mengukur itu kan dari situ. Jadi misalnya kurikulum 2016, 2020 diganti, oh iya nggak apa-apa karena sudah 5 tahun, sudah ada alumninya. Idealnya mahasiswa kuliah 8 semester, berarti kalau sudah 2020, sudah lulus mereka. Kemudian menyesuaikan jika belum saatnya menyusun kurikulum baru. Kemudian menyusun. Kita menyusun kurikulum, menyesuaikan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Periode evaluasi dan penyusunan kurikulum. Kita menyusun baru jika sudah masuk waktunya. Minimum 4 tahun, setelah itu kita bisa menyusun kurikulum baru. Kemudian terintegrasi antara mata kuliah, praktikum, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengalaman kerja mahasiswa. Jadi kalau dulu kami kurikulumnya masih lepas pisah ya. Mata kuliah kemana, praktikum kemana. Nah kalau sekarang di kurikulum kami yang sedang kami rancang, yang insya Allah segera disahkan ini, itu sudah terintegrasi antara mata kuliah dengan praktikum dan antara praktikum satu dengan praktikum yang lain. Jadi kalau dulu kami mata kuliah sistem manufaktur, praktikum sistem manufaktur, mata kuliah ergonomi, praktikum ergonomi. Sekarang nggak lagi, kami punya 5 praktikum yang terintegrasi. Praktikum industri 1 sampai dengan praktikum industri 5. Untuk praktikum industri 1 itu cover mata kuliahnya itu menggambar teknik, kemudian proses produksi, itu masuk di praktikum industri 1. Nanti praktikum industri 2 itu ada mata kuliah K3, mata kuliah APK, dan mata kuliah ergonomi. Nanti di praktikum industri 3 itu mata kuliah PPIC dan rumpun manufaktur lainnya. Mata kuliah nanti sampai di mata kuliah sampai di mata praktikum industri 5 itu merupakan akhir atau muara dari seluruh praktikum-praktikum itu. Jadi kami merencanakannya seperti ini. Mahasiswa membuat proyek. Proyek itu harus berkelanjutan, harus continuous dari praktikum industri 1 sampai dengan praktikum industri 5. Jadi kita tetapkan untuk angkatan 2020 proyeknya apa? Misalnya mereka mau merancang bahan-bahan sederhana ya, misalnya merancang mebel. Berarti di praktikum industri 1 mereka membuat desainnya, gambar tekniknya ya, gambar di AutoCAD atau SolidWorks atau penggunaan software gambar lainnya. Kemudian proses produksi, menerjemahkan proses produksinya seperti apa, mesin-mesin produksinya seperti apa. Nanti di praktikum industri 2 tidak lepas.
Proyek mereka tetap itu. Proyek mereka tetap produk mebel tadi, tapi dilanjutkan dengan bahan praktikum proses industri 2. Nanti di praktikum industri 3 menyangkut PPIC dan sistem produksi dan kawan-kawannya itu melanjutkan itu lagi. Jadi mereka membuat sistem MRP-nya, membuat bomnya dan sebagainya itu berdasarkan. Jadi sampai di akhir nanti mereka harus bisa memasarkan proyek yang mereka buat itu. Jadi itu pemahaman kami mengenai terintegrasi. Jadi sudah tidak terlepas lagi, semester 1 mereka rancang ini, nanti semester 2 praktikum 1 mereka buat ini, praktikum 2 buat lain lagi. Yang sekarang kami rancang sampai nanti di endingnya itu mahasiswa diharapkan bisa membuat expo. Jadi ada beberapa berkelompok, satu kelas kami punya sekitar 40 sampai 50 mahasiswa, pekerjaannya berkelompok, nanti di akhir praktikum 5, praktikum industri 5, kami harapkan mereka bisa membuat expo dari hasil praktikum mereka. Kemudian kurikulum yang kita susun itu harus dapat dievaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Dengan kriteria akreditasi. Kalau sekarang kriteria 9, kurikulum itu harus dapat diukur dengan itu. Kemudian misalnya akreditasi internasional, IABI, misalnya kita mau pakai IABI, harus dapat diukur dengan itu. Dan di dalam kurikulum itu harus ada kurikulum inti program studi teknik industri yang diturunkan dari BKSTI, yang tadi 95 SKS itu, harus ada di situ. Seperti itu. Nah, sekarang model pembelajarannya. Model pembelajarannya seperti apa? Kalau menurut standar nasional perguruan tinggi, 4 tahun pendidikan S1, proses pembentukan sikap dan keterampilan umum. Kalau menurut BKSTI, kalau kurikulum BKSTI, pengetahuan dan keterampilan khusus, lebih spesifik ya. Ada indikator performansinya, capaian pembelajaran, dan tujuan program studi. Nah, ini teknis model pembelajarannya seperti apa? Kalau di mahasiswa, ini enggak begitu kan? Kalau di mahasiswa, karena tadi dia bersifat sukarela, Merdeka Belajar ini kan bersifat sukarela, mahasiswa mau ikut silahkan, tidak masalah. Maka karena yang bertanggung jawab terhadap proses perkuliahan mahasiswa itu penasehat akademiknya, maka dia merencanakan kegiatannya bersama penasehat akademiknya. Kalau di kami, mahasiswa yang akan kami ikutkan pada program Merdeka Belajar ada syaratnya. IPK-nya minimal 3 dan dia sudah masuk di semester 5. Jadi kalau masih semester 3, 4 baru tahun kedua perkuliahan tidak bisa karena kami beranggapan bahwa masih sangat sedikit yang mereka peroleh. Muatan-muatan yang sesuai PIP juga belum mereka dapat. Kemudian mahasiswa merencanakan dengan dosen penasehat akademik mengikuti program luar program studi sesuai ketentuan dan peraturan akademik. Di sini apakah mahasiswa boleh memilih? Boleh, mereka memilih. Mereka memilih misalnya, Ibu saya mau kuliah ke, kalau yang sekarang ini kami mahasiswa itu kuliah ada yang di Unhas untuk semester ini. Kami mau kuliah ke Unhas, boleh tidak? Boleh, tapi ada tidak perjanjian kerjasama kita dengan Unhas? Nanti status legalitas mereka bagaimana? Nah ini kalau untuk program studi, menetapkan persyaratan. Jadi ini tergantung ya lembaganya ya. Misalnya di UNU, Bapak Ibu menetapkan bahwa mahasiswa kami yang boleh ikut program Merdeka Belajar dengan kuliah di luar program studi, IP-nya harus 3,3. Ya, itu terserah Bapak Ibu menetapkan. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya. Apa sih yang melandasi itu? Kemudian semesternya. Karena dari peraturan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan tidak disebutkan secara eksplisit harus semester berapa, kan tidak. Jadi kita sendiri yang menetapkan mau di semester berapa anak-anak kita ini kita lepas untuk mengikuti program ini.
Tentunya dengan pertimbangan anak-anak kita sudah punya basic yang kuat. Ya, jangan sampai keluar mereka membawa nama program studi ya, jangan sampai keluar mereka lepas nama baik program studi dipertaruhkan di situ. Kemudian program studi menetapkan persyaratan daftar mata kuliah yang bisa diekuivalensi. Jadi ini kalau sesama program studi di luar perguruan tinggi asal enak ya, karena pasti mata kuliahnya sama, 95 SKS mata kuliahnya sama. Kita mengikuti kurikulum BKSDI pasti 95 SKS-nya sama. Tapi yang jadi masalah kalau dia ikut di program studi lain di universitas lain atau di universitas yang sama tapi program studi lain. Walaupun misalnya mata kuliahnya sama-sama penelitian operasional, CPL-nya bagaimana? CPL-nya OR di industri dengan CPL-nya OR di ekonomi seperti apa? Nah, nanti ekuivalensinya bagaimana? Jumlah SKS yang diakui bagaimana? Atau misalnya di kami OR-nya 3 SKS, di perguruan tinggi lain yang sama industrinya OR-nya hanya 2 SKS. Bagaimana proses ekuivalensinya? Nah, itu yang punya hak menetapkan itu kita. Program studi sendiri yang punya hak menetapkan. Kemudian semester pelaksanaannya. Bagaimana, apakah harus di semester yang sama? Misalnya, mahasiswa dari kampus A, dia mau kuliah di kampus B. Kampus A mata kuliahnya manajemen proyek. Di kampus B manajemen proyeknya masih semester depan. Atau manajemen proyek saat ini tidak ditawarkan di kita. Tapi di kampus lain ada manajemen proyek. Bagaimana, boleh enggak? Berarti nanti SKS yang diambil itu diakuinya tahun depan atau semester depan. Atau harus mata kuliah yang sama persis, tapi ini sulit kalau mata kuliah yang sama persis diadakan di semester yang sama. Menyusun kurikulum kan hak prerogatifnya program studi, terserah pengelola program studi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian kontrol kebutuhan CPL. Nah, ini tadi bisa jadi CPL kita tidak sama dengan CPL mata kuliah yang sama di program studi yang berbeda. Misalnya manajemen proyek itu ada di semua teknik, di sipil ada, di arsitek ada, tapi CPL mereka seperti apa? Berapa CPL-nya? Capaiannya sampai di mana? Kan beda itu ya. Nah, ini teknis pembelajarannya. Kalau teknis pembelajarannya, untuk yang kegiatan A, yang tadi belajar di program studi berbeda, program studi yang sama di perguruan tinggi beda. Yang kegiatan A tadi, program studi sama, perguruan tingginya beda. Boleh dari semester 3 sampai semester 6. Tapi kalau di kami, di program studi, ini menurut BKSDI ya, kalau di program studi teknik industri Unmul, kami beranggapan bahwa semester 3 ini basic mahasiswa belum begitu kuat. Karena di sini masih diajarkan mata kuliah dasar. Semester 3 sampai semester 6 maksimum 20 SKS. Maksimum 20 SKS yang setara dengan 1 semester. Kemudian untuk yang kegiatan B, C, dan D. Oh, ini yang tadi ini, yang A ini belajar di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Itu maksimum 20 SKS. Jadi misalnya mahasiswa teknik industri, dia mau kuliah di teknik lingkungan. Boleh. Tapi dia hanya punya 20 SKS saja. Atau setara dengan 1 semester. Nah, kalau untuk yang kegiatan B, C, dan D, untuk yang B itu semester 3 sampai semester 6, yang C itu semester 3 sampai semester 6. Nah, yang D ini yang belajar di luar perguruan tinggi. Bisa di instansi pemerintah, instansi swasta, turun ke desa, penelitian, dan sebagainya itu
Kami beranggapan bahwa mereka baru punya kesiapan untuk itu di semester 6. Bekal-bekal untuk mereka terjun itu baru ada di semester 6. Karena semester 4, 5 itu baru diberikan mata kuliah spesifik teknik industri. Kalau semester 1, 2 itu mata kuliah dasar, semester 3, 4 juga masih 50% di kami itu mata kuliah dasar. Nah, sekarang penilaiannya. Kalau tadi sudah kurikulumnya, kemudian teknis pelaksanaannya, sekarang bagaimana proses asesmennya? Ekuivalensi mata kuliah dengan opsi kegiatan A, B, dan C itu mengikuti pengakuan SKS secara langsung. Jadi mata kuliah OR langsung diakui sebagai mata kuliah OR. Mata kuliah kan harus sama nih ya. Walaupun mahasiswa kita mengambil di program studi yang berbeda, tapi kan mata kuliahnya harus sama. Dia ambil K3 di industri, di kita mata kuliahnya K3, diambil di sipil juga harus K3, tidak boleh mata kuliah yang berbeda, harus mata kuliah yang sama. Nanti perkara semesternya, dia tidak ada di semester ini, ada di semester depan di kita, itu masalah intern kita, nanti menerjemahkannya seperti apa, tapi yang pasti mata kuliahnya harus sama. Kemudian tadi yang kita bilang, menerjemahkan CPL-nya itu. Kalau opsi A, B, dan C itu, kita tidak terlalu rumit karena langsung menerjemahkan atau mengakui SKS-nya. Nah, yang opsi D ini, yang belajar di luar program studi, di luar perguruan tinggi, jadi mahasiswa turun ke desa, wirausaha, program-program sosial, program kemasyarakatan, bagaimana kita menerjemahkan SKS-nya? Nah, itu tergantung kita. Yang di awal tadi dibilang bahwa mahasiswa berkonsultasi dengan penasehat akademik. Tapi penasehat akademik mesti punya pedoman dari program studi. Jadi kalau kami, mahasiswa turun, misalnya mahasiswa KKN, mahasiswa kerja sosial, yang diakui mata kuliah apa? Yang pasti mahasiswa mata kuliah KKN, mata kuliah sumber daya manusia. Jadi kami sudah punya bayangan, walaupun belum disahkan, bahwa mata kuliah apa yang bisa diakui dalam program Kampus Merdeka. Tidak semua mata kuliah di kami. Jadi mata kuliah seperti kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia, organisasi sistem industri, manajemen pemasaran, seperti itu bisa diterjemahkan dalam opsi D. Jadi itu bisa diwakilkan dengan mereka mengikuti opsi D, berarti ada beberapa SKS yang diakui. Seperti itu. Jadi bayangkan kalau mahasiswa kerja 1 semester atau ikut kegiatan kemasyarakatan 1 semester dan tidak diakui, atau hanya diakui 2 atau 3 SKS, kasihan kan mereka rugi. Jadi kalau mereka kerja 1 semester, kerja sosial 1 semester, ya harus diakui 20 SKS. Menerjemahkan dia ke 20 SKS itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab program studi. Nah, ini yang kerjasama. Kalau di Unmul, ada konsorsium 5 perguruan tinggi khusus Fakultas Teknik. Unmul, USU, Brawijaya, Udayana, dan Unhas. Untuk semester ini, 3 mahasiswa program studi teknik industri mengikuti kuliah di 4 universitas anggota konsorsium. Jadi, kemarin sebenarnya banyak yang berminat, tapi mungkin mahasiswa nggak percaya diri, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini, dan dimulainya juga kami sudah kuliah masuk minggu ke-3, baru kegiatan itu mulai. Jadi mahasiswa merasa, sudahlah Bu, kami di sini saja, hanya 3 mahasiswa yang mengikuti kuliah di 4 universitas konsorsium. Nah, kebetulan karena kondisi pandemik, jadi kuliahnya online. Mahasiswa bisa mengambil hanya 1-2 mata kuliah saja. Bagaimana kalau nanti kondisinya normal? Pasti mahasiswa harus kuliah di sana, harus stay di sana. Kan nggak ada kuliah online lagi kalau sudah kondisi normal, kan mahasiswa harus stay di sana, kuliah di sana, berarti dia harus mengambil 1 semester. Kalau yang sekarang karena kami baru mulai
menjajaki ini, maka mahasiswa dibebaskan. Kamu mau ngambil berapa SKS, terserah. Nggak harus 1 semester, Bu. Tidak. SKS-nya lepas karena perkuliahannya daring. Mereka boleh, kalau yang di Udayana mereka mengambil mata kuliah sistem pemeliharaan itu di teknik mesin. Kemudian kalau yang di Unhas itu manajemen proyek. Kemarin bahkan ditawarkan untuk ikut di teknik sipil. Cuman memang agak berbeda ya manajemen proyeknya sipil dengan manajemen proyeknya industri. Kalau sipil lebih ke arah konstruksi pasti. Kemudian kalau yang ini program PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat, ini kami sudah jalan 4 semester. Mahasiswa program sertifikat teknik industri mengikuti magang di BUMN. Jadi anak-anak ini diseleksi ikut magang selama 1 semester, 6 bulan. Nah ini mereka ikut kegiatan ini waktu kampus Merdeka ini Mas Menteri belum jadi menteri. Mereka sudah magang sebelum Mas Menteri belum jadi menteri. Jadi waktu itu kita agak kesulitan bagaimana menerjemahkan proyek magang mereka ini ke SKS. Karena pasti ada dosen yang tidak bersedia. Oh, saya nggak mau mahasiswa itu nggak ikut di kuliah saya. Dia nggak bisa dapat nilai. Nah, setelah ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, ada dasar hukumnya lebih mudah kita menerjemahkan bahwa oh, ini program nasional. Jadi, mau tidak mau dosen harus ikut aktif di situ. Menerjemahkan kerja magang mahasiswa ini. Misalnya, ada dosen-dosen yang, oh nggak bisa kalau mata kuliah PPIC, mahasiswa harus stay kuliah di kampus, ikut praktikum. Tapi setelah ada program Merdeka Belajar, oh oke, mereka di BUMN, ikut kerja di sana, ada tugas-tugas khusus yang diterjemahkan atau langsung diekivalensi ke mata kuliah PPIC, seperti itu. Atau mereka di Angkasa Pura, langsung diekivalensi ke mata kuliah manajemen jasa. Atau di Askrindo, langsung diekivalensi ke mata kuliah yang ini memang harus dirumuskan oleh program studi. Karena ada BUMN yang manufaktur, ada BUMN yang non-manufaktur. Jadi menerjemahkan itu kerjaannya program studi. Nah, ini tantangannya. Kampus mereka program studi belum menerapkan secara maksimal kurikulum berbasis KKNI. Kemudian ada kesenjangan antara perguruan tinggi. Nah, ini nih yang repot. Biasanya mahasiswa kami itu antusias mau kuliah keluar. Jadi namanya pertukaran itu idealnya kan 5 keluar 5 masuk ya. 3 keluar 3 masuk. Mahasiswa kami 3 kuliah di luar, maka mahasiswa dari luar 3 yang kuliah di kami. Ini kan ada kesenjangan antara perguruan tinggi. Apalagi yang akreditasinya sudah tinggi, yang akreditasi internasional, pasti ada keengganan untuk kuliah di yang lebih rendah levelnya. Ini bagaimana ini mensikapi ini? Nanti sebenarnya ini yang terjadi kemarin. Ini yang terjadi kemarin di mahasiswa kami. Mereka mau kuliah, ya USU, USU, Brawijaya, Unhas, itu punya tiga teknik industri itu akreditasinya sudah akreditasi baik ya. Kalau kami masih B. Kalau ada bahkan mereka sudah akreditasi internasional, kalau kami masih B. Pasti di mahasiswa kami itu ada rasa tidak percaya diri. Kami bilang, kami semangati saja nggak apa-apa. Kalian mencari pengalaman seperti apa. Kemudian kami juga untuk yang semester ini membuka kelas karena kami namanya konsorsium harus membuka kelas, tapi tidak diwajibkan bahwa semua mata kuliah itu dibuka, tidak tergantung kesediaan dosennya. Jadi saya menawarkan ke teman-teman dosen, Bapak Ibu, untuk program Merdeka Belajar, kita ditawari oleh konsorsium untuk mahasiswa kita keluar, maka nanti akan ada mahasiswa yang masuk untuk kuliah ke kita. Bapak Ibu bersedia tidak? Nah, kembali diukur.
banyak hal yang jadi faktor pertimbangan. Karena pertaruhannya kan nama baik institusi ya. Jadi ada kurang lebih ada 5 mata kuliah yang kemarin kami buka untuk kelas Merdeka Belajar. Dan keterbatasan sumber daya. Ini juga bisa keterbatasan sarana prasarana laboratorium. Jadi mahasiswa agak-agak jadi main simulasi aja. Apalagi kondisi pandemik seperti ini. Mahasiswa nggak tahu mesin-mesin itu seperti apa sih. Diangan-angankan saja atau simulasi saja. Kemudian rendahnya kapasitas program studi untuk melaksanakan 4 bentuk pembelajaran. Yang tadi tuh, karena kita bukan pemegang kebijakan. Kita hanya mengusulkan, kembali lagi keputusan itu ada di pemegang kebijakan di universitas. Kemudian terbatasnya jejaring kerjasama. Nah, semakin terbatas jejaring kerjasama kita, maka peluang mahasiswa kita untuk keluar mengikuti program Merdeka Belajar itu semakin kecil, baik yang di perguruan tinggi maupun yang di non perguruan tinggi. Yang berikutnya kesulitan persoalan administrasi. Nah ini persoalan administrasi ini terkait dengan nanti nilai-nilai mahasiswa, karena tidak sistemnya nanti sudah mahasiswa yang kuliah di universitas lain dia harus terdaftar sebagai mahasiswa di sana, jadi dia dapat NIM. Nah itu agak ribet juga. Kemarin mahasiswa kami 2 minggu menunggu proses itu, ibu kami kok nggak dipanggil-panggil. Saya tidak punya kewenangan sampai di situ, karena yang mengurusi itu WD1. Nah baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Di awal saya bilang bahwa saya tidak lebih paham tentang program ini daripada Bapak Ibu, kita masih sama-sama belajar. Tapi itu sedikit sharing pengalaman kami di Unmul mengelola kegiatan Merdeka Belajar yang memang baru dimulai di semester ganjil 2020-2021. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida atas penyampaian materi terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Kalau ada ibu dosen yang ingin bertanya ke Ibu Ida, saya persilakan. Tapi sebelumnya saya ingin membuka pertanyaan karena kebetulan saya yang dipercaya untuk menyusun kurikulum Teknik Industri Unukaltim. Jadi mungkin saya akan agak banyak bertanya ke Ibu Farida. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, saya menangkapnya untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini utamanya untuk yang program lintas prodi dalam UNIF atau dalam PT, itu saya menangkapnya mata kuliah itu adalah merupakan mata kuliah pilihan. Jadi untuk CPL, kan saya agak bingung nih kalau misalnya mata kuliah yang kita lintas prodi itu adalah mata kuliah inti kita juga, misalnya yang tadi Ibu sebutkan seperti operational research atau OR tadi, itu kan CPL prodi lain kan berbeda dengan prodi kita itu Ibu. Saya mungkin ingin bertanya kalau untuk di Teknik Industri Unmul itu bagaimana menyikapi perbedaan CPL itu ya, karena kan pengaruhnya nanti di matriks kaitan CPL dengan bahan kajian, juga matriks CPL dengan mata kuliah, takutnya merubah struktur dari kurikulum kita itu sendiri. Nah itu tadi, makanya yang saya bilang di awal, CPL kita bisa jadi lebih banyak ya. Kita punya CPL untuk operational research, kita punya berapa CPL? Mungkin di ekonomi hanya 2, hanya 3. Itu bagaimana mengekivalensikan itu? Itu tergantung dari program studi. Misalnya mata kuliah ini 3 SKS, CPL-nya 5 misalnya. Di manajemen hanya 2 SKS, CPL-nya hanya 2. Apakah kita mengizinkan mahasiswa, kan kembali lagi ya, itu harus ada mahasiswa harus proses bimbingan dengan penasehat akademiknya. Apakah yang 2 SKS ini nanti dia ikut di ekonomi, di kita setara 3 atau seperti apa? Atau dia ikut di ekonomi 2, CPL-nya hanya 2, nanti ada tugas tambahan dari prodi asal. Itu tergantung, jadi memang di kurikulum Merdeka Belajar ini aturan patennya nggak ada. Dari BKSTI pun aturan patennya nggak ada. Kembali lagi yang menerjemahkan itu adalah program studi masing-masing. Universitas, fakultas pun
Tidak ada. Di kami tidak ada, universitas dan fakultas pun tidak punya pedoman baku bahwa harus seperti ini menerjemahkan SKS yang diakui itu di program studi lain di universitas yang sama itu 3 SKS, di kami hanya 2 SKS. Bagaimana kalau mahasiswa ikuti 3 SKS pasti bebannya lebih berat. Dia kembali ke 2 SKS, dia rugi dong 1 SKS, bagaimana? Nah, itu tidak ada. Tidak ada yang tertulis seperti itu, belum ada, bukan tidak ada ya, tapi belum ada. Nah, kami di program studi ketiban pulung menerjemahkan itu. Begitu. Jadi Iya. boleh jadi karena muatan kita lebih banyak, CPL kita lebih banyak, maka mahasiswa kami beri penugasan tambah untuk melengkapi yang kan semakin sedikit CPL-nya kan tidak kompleks kan, semakin banyak CPL yang Iya. harus dicapai kan semakin kompleks, maka dari kami ada penugasan tambahan untuk itu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, untuk mata kuliah lintas prodi yang ditawarkan itu kalau di teknik industri itu yang menawarkan adalah teknik industri dulu ke program studi lain, atau dalam satu fakultas misalnya program studi teknik sipil menawarkan ada mata kuliah ini bisa diampu oleh mahasiswa teknik yang lain, atau seperti apa ya Bu sistemnya kalau di Iya, teknik industri kami ungu? membuka seperti itu. Kami Oh, membuka. Jadi dosen kami, jadi di awal semester kemarin, waktu program Merdeka Belajar ini mulai dibahas oleh konsorsium 5 universitas ini, kami diminta Ibu Ketua Program Studi mata kuliah apa saja yang mau diikutkan di program Merdeka Belajar. Jadi tidak semua mata kuliah karena kami melihat kesiapan sumber daya pengajarnya, melihat banyak hal, banyak faktor yang menjadi pertimbangan untuk itu. Kemudian kalau mahasiswanya sudah full, alhamdulillah sistem daring, mau 100 orang, mau 200 orang nggak masalah. Tapi kalau sistem offline, mahasiswanya sudah banyak, ketambahan lagi kan agak repot. Seperti itu. Jadi kita yang membuka, kita yang menawarkan. Ya, mungkin dari Ibu Ida atau dari Ibu Sudianti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ibu Farida. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas berkenannya masih masukan ke kami semua ya. Ya, dari awal memang kita teknik industri kan masih baru berdiri Bu. Kemarin yang memegang untuk prodinya kan habis Ibu Purba saya, sekarang dilimpahkan ke Pak Herdian Ibu. Jadi kemungkinan kami itu mengalami banyak kendala-kendala di beberapa mata kuliah, khususnya apalagi sekarang ada program Kampus Merdeka Ibu. Ya, memang kenyataannya kami masih belum memiliki untuk tempat praktikum Ibu. Jadi untuk mensiasati kemarin kan saya sebenarnya sudah minta izin ke prodi di Unmul ya Bu waktu dulu itu, cuman terkendala di masalah biaya, rupanya masih belum di ACC sama Bapak Rektor. Jadi kami siasati anak-anak itu saya ikutkan di BLK Ibu. Ya, untuk mata kuliah memang untuk beberapa yang seperti proses industri ya Bu ya, proses produksi, kemudian perencanaan pengendalian produksi itu harus ada praktikumnya, kemudian tata letak fasilitas juga harus ada praktikumnya. Jadi memang terkendala di situ semua Bu. Jadi kami masih mengupayakan untuk mencari solusi supaya bisa ikut nantinya praktikum di tempatnya Ibu. Kalaupun di kami masih belum bisa menyediakan untuk laboratorium gitu, untuk praktek-praktek ya. Kemudian selain itu saya juga minta masukannya sama Ibu Farida, mengingat untuk program mata kuliah tambahan di kami itu selain mata kuliah khusus yang telah saya WA ke Ibu ya Bu ya, mohon supaya dikoreksi, takutnya mata kuliah kita ini masih kurang atau bagaimana, atau masih belum sesuai dengan BKSTI Bu. Ya, harus 95. Mohon iya. Saya pelajari Bu ya. Iya. Ya. Jadi
kami untuk mata kuliah tambahan ada di industri kreatif, Ibu. Tadi Ibu ada menyebutkan bahwa sekarang dituntut untuk siswa-siswa itu punya skill sesuai dengan bakat dan minat dia, Ibu. Jadi kami 2 tahun ini ya ada mata kuliah industri kreatif. Kemudian mata kuliah pilihan lagi TIM, Ibu. Tapi kalau TIM secara khusus di mata kuliah kan memang tidak ada, Ibu. Jadi dalam mata kuliah tambahan ada TIM, ada manajemen kualitas, sama satunya Ibu Purba yang mengajar itu operasional mungkin ya, Ibu. Itu. Jadi ada 4 mata kuliah tambahan yang kemungkinan nanti itu kira-kira menurut pandangan Ibu itu masih harus dirubah lagi atau bagaimana, Ibu? Karena kemarin kan juga ada mengikuti raker itu, Ibu, dari UGM. Dari UGM itu Bapaknya mengupayakan itu, jadi kita itu harus berbasis kewirausahaan, Ibu. Cuman karena kewirausahaan di sini di kami hanya 2 SKS, Ibu. Jadi tidak lebih. Tapi mengingat kemarin ada Prof yang dari UGM itu menyarankan untuk itu, mungkin jadi pertimbangan kami untuk menyiasati itu, Ibu. Ya, memang kami banyak keterbatasan dari untuk industri kimia itu kita juga belum bisa praktikum, Ibu. Jadi masih banyak mungkin masukan dari Ibu yang kami inginkan. Terima kasih. Ya. Mungkin hanya itu, nanti sambil saya pikir, kemudian masih ada pertanyaan, nanti saya akan bertanya lagi. Iya. Terima kasih. Ya. Saya jawab ya. Baik, ya. Bu Ros, ini yang draft kurikulumnya saya pelajari dulu ya. Iya, enggak apa-apa, Ibu. 2 hari. Nanti mungkin sama begini, Pak Hedian, minta tolong komunikasi sama Ibu Farida. Kan kita ini harus banyak perbaikan dalam masalah kurikulum mata kuliah, Mas. Jadinya sering komunikasi sama Ibu Farida. Ada Bu Farida, bagaimana baiknya tentang kurikulum di Prodi Teknik Industri kita ini. Ya. Nah, minta tolong Ibu nanti kami dipandu-pandu. Iya. Iya. Maaf, saya mau bertanya. Kita punya PKS nggak, Bu ya? Ada MOU nggak? Ada, punya, Bu, sama Unmul. Ada waktu itu sama saya sampaikan ke Ibu yang di ruangan itu, Bu. Kalau MOU kan antar universitas ya. Kalau PKS antara kita program studi kita punya nggak ya? Oh, begitu ya, Bu. Ya, kemarin yang diminta cuma itu aja sih, Bu. Yang diminta antar buat PKS agar kegiatan-kegiatan seperti ini enak, nggak usah terlalu bersurat formal dan sebagainya gitu, karena bermitra begitu ya, kita buat PKS. Baik, Ibu. Kemudian Ibu, saran saya lagi, kalau mitra kami di Samarinda ini dengan usaha-usaha UMKM itu banyak ya, itu termasuk binaan kami. Jadi mahasiswa itu untuk kewirausahaan terjun langsung di situ. Jadi di mata kuliah, walaupun bukan mata kuliah kewirausahaan, tapi kami selipkan muatan-muatan kewirausahaan di situ. Misalnya mata kuliah PPIC. Oh iya. Penugasan mahasiswa itu turun di IKM. Oh, baik. Jadi untuk melihat proses produksinya sekaligus, jadi mereka learning by doing. Mereka langsung lihat kondisinya seperti apa. Iya, jadi kami punya hampir di setiap mata kuliah itu ada kuliah lapangan. Baik, tapi kuliah lapangannya nggak jauh-jauh. Paling satu kelompok punya satu IKM yang mereka teliti, bukan binaan ya, bukan binaan, tapi mereka kalau ada apa-apa mereka turun ke situ untuk penugasan mereka turun ke situ. Jadi program kewirausahaannya sebenarnya dari situ, mahasiswa juga belajar
belajar bereksperimen dari situ. Baik, itu memang kewirausahaan ini kan mata kuliah wajib. Iya. Di semua program studi harus ada mata kuliah kewirausahaan. Untuk yang draft kurikulum ini saya pelajari dulu ya. Intinya harus ada 95 SKS mata kuliah wajib dari BKSTI. Sisanya itu boleh muatan lokal kita. Bisa menyesuaikan dengan pola ilmiah pokok kita, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Nah, tadi yang saya bilang itu kalau kami itu agar mudah di tengah jalan nanti mengganti-ganti mata kuliahnya, misalnya Ibu bilang kalau di UNU ada 4 mata kuliah pilihan, ya kan? Itu paten itu ya, sampai nanti ganti kurikulum lagi. 4 mata kuliah pilihan ini yang dipakai sampai nanti ganti kurikulum lagi. Kalau di kami dulu begitu. Kalau sekarang kami hadirkan mata kuliah yang namanya Kapita Selekta. Iya, ya. Tahu itu mata kuliah apa? Nggak tahu itu mata kuliah apa. Tiba-tiba mata kuliah itu bisa ada di tengah perjalanan kurikulum ini. Dapat dari mana ya tadi dari keinginan stakeholder tadi? Baik. Tenaga kerja saya yang alumni Anda lemah dalam pemanfaatan software, misalnya. Ya, baik. Software manajemen proyek. Maka di tengah perjalanan kurikulum kami bisa adakan mata kuliah itu. Manajemen proyek lanjut misalnya, ya namanya kita buat saja. Misalnya mata kuliah pokok manajemen proyek, mata kuliah pilihannya manajemen proyek lanjutan. Kami namakan seperti itu. Lebih expert lah bagaimana, lebih spesifik lah. Seperti itu. Mungkin demikian, Ibu. Ya, baik Ibu. Mungkin memang kalau kita perhatikan di lapangan itu Ibu ya, untuk seperti kemarin kita mengundang stakeholder ya, memang banyak beberapa item yang kita memang belum tahu. Kan biasanya di perusahaan itu memiliki sistem sendiri ya Bu, semuanya itu beda dengan waktu kita pelajari. Jadi memang terkendala kita ya untuk menyesuaikan dengan begitu mahasiswa kita masuk di suatu industri. Seperti Ibu bilang tadi, kita masih kekurangan di software untuk praktikumnya. Kemudian kemarin disebutkan untuk proses produksi. Kemudian kekurangannya kebanyakan di pengendalian, Bu, pengendalian proses produksi. Itu. Dan tak kalah pentingnya secara psikologi mahasiswa sekarang kita ini tidak seperti dulu, Bu. Kemungkinan apa sama ya, Bu? Mahasiswa Unmul itu sekarang banyak yang manja-manja, tidak seperti dulu. Ya, semangat juangnya kurang. Ya, tekadnya untuk berani untuk menyikapi sesuatu itu kurang, Bu, untuk siswa-siswa sekarang. Mungkin itu yang caranya untuk menyiasati bagaimana baiknya. Itu yang menjadi keluhan, Ibu. Sama juga kasus yang sama, Ibu, seperti itu. Iya, Ibu. Sebenarnya bukan hanya di mana-mana sama seperti mahasiswa sekarang semangat juangnya kurang. Iya, tidak seperti kurang gigih. Segala sesuatu mudah diakses sekarang, informasi lebih gampang, materi perkuliahan. Kalau kita dulu kan buku kita harus fotokopi sendiri dan itu mahal. Iya, Bu. Untuk membeli buku yang asli nggak sanggup. Itu mungkin Ibu ya, bagaimana kalau pendidikan karakter itu memang di sela-sela itu tadi ada waktu khusus untuk pendidikan karakter. Karena siswa-siswa sekarang itu tingkat adaptasinya, sensitifnya itu kurang terhadap lingkungan, Ibu. Kan kita di perusahaan harus sensitif ya, Bu ya, terhadap sesuatu di lingkungan itu harus sensitif. Mungkin itu, Bu, yang perlu jadi masukan supaya untuk karakter-karakter sekarang itu bisa lebih sensitif dan beradaptasi di lingkungan pekerjaan. Ya, saya jawab, Bu ya. Ya. Kalau di kami ini juga jadi masalah mahasiswa ini kembali ke masalah mental ya. Kalau untuk mata kuliah khusus kami nggak punya, karena kami ada mata kuliah PKN, ada mata kuliah ISBD, ada mata kuliah kewarganegaraan, ada 4 itu mata kuliah yang berhubungan PKN, ISBD, kewarganegaraan, dan agama. Kami punya 4 mata kuliah. Nah, terkait karakter ini implisit di RPS tiap mata kuliah. Itu kami state di RPS mata kuliah.
Jadi karakter apa yang diinginkan itu ada di CPL kami. Dan itu nanti tugas berat, kerja berat para dosen untuk menanamkan itu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah di UNU saja, di kami pun ada seperti itu, mahasiswa yang gampang menyerah itu banyak. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Padahal di negeri. Aduh, banyak sudah. Sekarang kan swasta negeri nggak ada bedanya. Yang beda itu kan di akreditasinya, kan? Orang milih universitas sekarang walaupun negeri, tapi kalau akreditasinya rendah, dia mending kuliah di swasta gitu. Karena biayanya pun kurang lebih saja. Biayanya pun sama saja gitu. Iya, ya. Baik Ibu, terima kasih banyak masukannya. Mungkin Pak Edian atau Bu Sudiyanti dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, perkenalkan saya Bu Sudiyanti, biasa dipanggil Bu Yanti. Iya, saya pendatang baru sebenarnya di Teknik Industri UNU Kaltim ini, Bu. Jadi belum terlalu paham corporate culture-nya seperti apa, kemudian sistem-sistemnya seperti apa. Jadi juga masih meraba-raba. Mungkin pertanyaan saya aja, mungkin bisakah misalnya Bu Farida sharing pengalaman bagaimana sistem di Unmul sendiri, TI Unmul itu berusaha untuk mengeksplor atau menetapkan kriteria, misalnya perusahaan-perusahaan mana saja atau organisasi mana saja yang kira-kira dalam tanda kutip proper atau pas untuk misalnya kita ajak kerjasama dalam hal misalnya Merdeka Belajar ini ketika mahasiswa memilih lembaga tersebut. Mungkin itu, nanti mungkin beberapa saya ingin sharing tentang tantangan yang tadi Ibu jelaskan, nanti sharing pengalaman aja Bu. Nah, mungkin itu aja Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kalau untuk lembaga non perguruan tinggi, apa saja yang kita prefer untuk jadi mitra kita bagi mahasiswa mengikuti program kegiatan Merdeka Belajar? Sebenarnya tidak ada, bagi kami ya, tidak ada standar khusus. Tapi karena mahasiswa sudah 2 tahun ini, sudah 4 semester ini mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan PMMB, Program Mahasiswa Magang Berprestasi, dan PMMB itu dilakukan di BUMN. Jadi kami agak terbantukan di situ, kami tidak repot lagi untuk mencari institusi mana yang mahasiswa kami mau datangi untuk magang. Karena berdasarkan pengalaman tahun pertama anak-anak itu ikut program PMMB, bagus mereka meninggalkan pengalaman yang bagus pada perusahaan, jadi kesininya tiap semester kami diminta. Bahkan waktu tahun pertama itu kami punya 12 mahasiswa yang ikut magang di BUMN tersebut. Total satu angkatan itu ada 12 mahasiswa. Jadi bayangkan mahasiswa kami 40, 12 mahasiswa, seperempat kelas kosong waktu perkuliahan. Mungkin dari angkatan ke angkatan kemudian ini Bu ya, pengalaman kakak kelasnya kemudian berbagi Bu. Jadi seperempat kelas kosong, dan itu lengang banget, ke kelas hampir setengah kelas nggak ada mahasiswanya, itu rasanya seperti apa. Itu pertama seperti itu. Kami agak-agak tidak rela juga, nggak ada mahasiswa kayak apa, tapi ya bagaimana lagi. Nah itu mereka kan dapat SPI, kan dapat sertifikat pendamping ijazah, ya kan? Jadi bagi kami yang utama, mahasiswa mau magang, mau ikut program Kampus Merdeka, institusi yang mereka datangi harus mampu mengeluarkan SPI bagi mereka. Intinya spesifikasi ilmu apa sih yang mereka dapat di situ yang nggak mereka dapat di kampus. Jadi mereka istilahnya bukan hanya pindah tempat kuliah teori, tidak. Tapi aplikasi ilmu mereka, kemudian ada nilai tambah yang mereka kalau di kampus saja mereka nggak bakal dapat. Betul Bu, betul. Pengembangan karakter, soft skill dan segala macam ya, leadership-nya, teamwork-nya juga mungkin. Ya. Betul, jadi tidak ada kriteria bagi kami harus yang
BUMN grade A, tidak bisa sebut. Karena bagi kami juga menyadari agak susah bagi mahasiswa kami untuk mau menembus itu. Misalnya mahasiswa mau magang di yang magang bukan program PMMB, mau PKL ya, mau PKL di PKT, di Badak, di mana-mana itu harus mengantri 1 tahun. Mahasiswa mau PKL di 2021 harus proposal pengajuan sudah diajukan di 2020. Sementara di 2020 mereka belum memenuhi 110 SKS sebagai syarat mereka ikut PKL. Karena saingannya nggak main-main, dari UI, ITB, UGM, semua ke situ. Ya, betul. Dulu masih ada total itu ke situ semua. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu sudah minder duluan. Sudahlah Bu, kita cuman kami tidak mau kalau untuk skripsi boleh mahasiswa mengambil UMKM. Boleh sebagai objeknya UMKM, tapi kalau magang kami tidak mau mahasiswa magang di UMKM karena nanti tidak banyak yang mereka dapat. Berarti sebenarnya masih ada kriterianya batasan juga. Ya. Baik. Kalau untuk tadi terkait yang tantangan yang Ibu jelaskan, saya jadi tergelitik, Bu. Saya sharing aja nih, Bu, ya, kita bincang-bincang ringan. Jadi tantangan ada 3 tadi yang saya ambil catatan tentang tantangan yang dihadapi Merdeka Belajar itu terkait kesenjangan antar PT. Saya share pengalaman, Bu. Saya mengambil program internship saya itu di Amerika, sementara saya terdaftar sebagai mahasiswa program S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Norway. Nah, kalau sistemnya di Norway itu, kita memilih mata kuliah, misalnya saya pengen pilih, kebetulan saya di International Strategic, saya masuk misalnya di jurusan saya mau ngambil di PS lain, program studi lain. Nah, memang yang kita pilih itu mungkin kalau misalnya PT yang berbeda, PT yang satu mungkin kelihatan grade-nya lebih rendah daripada grade kita untuk secara umum overall misalnya. Tapi kita lihat dulu misalnya ternyata ada satu dosen di universitas itu, di PT tersebut yang dia tuh sudah terkenal reputasinya. Dia menulis banyak buku, publikasinya banyak, dan kompetensinya memang paling bagus. Akhirnya itu menjadi salah satu hal yang menjadi daya tarik PT tersebut. Jadi kalau saya cerita sama beberapa teman dosen, kolega di UNU, nggak apa-apa kita UNU baru, tapi kalau ada dosen yang punya kompetensi misalnya bagus, itu bisa jadi daya tarik dari PTN seperti Unmul mungkin. Di Kaltim misalnya kita punya Pak Herdian Wimas yang misalnya dia punya kompetensi yang dosen UNU nggak punya gitu. Akhirnya itu menjadi daya tarik. Nah, kemudian yang kedua mungkin ada, Bu, ya. Benar. Nah, kemudian infrastruktur. Saya ingat betul, kampus kami Akder itu ada di Grimstad, ada di satu lagi di Kristiansand. Nah, banyak mahasiswa yang memilih untuk pergi ke kampus Grimstad karena kampus di sana infrastrukturnya modern. Lebih modern, kemudian sarana prasarananya lebih bagus. Saya ingat pernah membantu Pusjatan Kemenristek di Bandung itu, saya tanya, si adik saya kebetulan pengen masuk melanjutkan S1-nya ke sipil, saya tanya universitas atau PT mana yang paling bagus sipilnya. Kemudian orang Pusjatan bilang paling bagus itu ITS, karena kami sendiri dari kementerian ini lab-nya itu paling bagus yang ada di Indonesia. Padahal pikiran saya dia akan menjawab ITB atau UI misalnya. Ternyata ITS gitu. Nah, ini saya punya mimpi UNU Kaltim TI khususnya juga akan seperti itu. Amin, nah, amin. Mungkin, betul. Nah, kemudian yang terakhir mungkin masalah persoalan admin tadi ya Bu ya, yang kesulitan persoalan administrasi. Bagaimana misalnya satu mata kuliah di satu tempat di PT 1 dengan PT yang lain mungkin berbeda misalnya, atau ekuivalensinya tidak ini, terus kemudian persiapan ke sana ke kampusnya bagaimana, itu juga pernah saya alami. Jadi kalau dilihat sekarang ijazahnya lulusan Norway itu Bu, itu ada 8 halaman. Karena isinya itu misalnya satu mahasiswa pernah kuliah di 4 universitas yang berbeda. Dan itu di negara yang berbeda, karena kami diperbolehkan kuliah di negara yang berbeda.
itu suplemen ijazahnya ada banyak. Jadi misalnya kalau di sistem Unmul misalnya menggunakan sistem ini, ada penjelasannya. Jadi di UNU nanti ada penjelasannya. Nah ini nanti yang kemudian dibaca oleh user untuk mempertimbangkan kira-kira oh ini layak atau tidak gitu. Ini yang dibutuhkan atau tidak. Mungkin seperti itu sih Bu. Ya. Tapi terima kasih banyak Bu. Ini menambah wawasan saya lebih banyak lagi apa yang Ibu sampaikan hari ini. Iya, terima kasih Bu. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan itu bagus ya. Artinya mahasiswa kuliah, karena kan tergantung pola ilmiah pokok ya. Misalnya mahasiswa kami kemarin ada ambil mata kuliah manajemen proyek di Unhas. Di Unhas itu muatannya mungkin harus di-state di ijazahnya, di transkripnya itu ya. Harus di-state di transkripnya yang dia kuliah di Unmul, dia dapatnya ini, yang enggak dia dapat di Unmul, dia dapat di Unhas. Jadi itu jadi bahan pertimbangan bagi pengguna alumni nanti, pengguna lulusan nanti. Jadi atau bisa ya itu yang tadi saya bilang dicantumkan di SPI itu sertifikat pendamping ijazah itu ada nilai-nilai plus yang didapat mahasiswa saat dia mengikuti program di luar program studi asalnya seperti itu. Nah itu yang sebenarnya itu kan bukan wewenang prodi. Prodi hanya mengusulkan, kembali lagi ke pemegang kebijakan. Begitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sharingnya, Ibu. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Purbawati, Ibu Dekan, selaku Ketua Acara Rapat Kerja dan Workshop kita pada siang hari ini. Ibu Purba, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan ke Ibu Farida? Tapi saya dari tadi sempat menyimak beberapa poin terakhir dari Ibu Ida Sitania, Ida Farida Sitania atau Ibu Ida Sitania Farida. Mohon maaf pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk memberikan atau berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Ini mungkin karena saya terlambat, mohon maaf karena di sini juga lagi ada Zoom meeting dengan pihak universitas. Jadi ini mungkin Pak Erdian sudah merekam ya Pak ya? Iya, sudah. Jadi nanti bisa rangkum lagi poin-poin yang telah Ibu sampaikan. Di sini kami hanya bisa menyampaikan bahwa kurikulum yang akan dipakai di Prodi Teknik Industri ini adalah kurikulum untuk Merdeka Belajar ya Bu. Mungkin di Unmul juga sudah menerapkan kali Bu ya? Ya, kami menerapkan, kami masih menyesuaikan kurikulum karena ya sebenarnya tidak ada yang berubah di kurikulum itu Bu. Di kurikulum itu tidak ada yang berubah, ya kembali lagi tadi ekivalensinya saja yang kita jalankan. Jadi misalnya mahasiswa magang itu ekivalensinya ke mata kuliah apa saja, itu sebenarnya yang kita terjemahkan. Kalau untuk perubahan kurikulum secara signifikan sih tidak. Itu berarti Unmul nanti mulai menerapkannya mulai tahun depan atau mulai semester sekarang, Bu? Kalau boleh tahu. Yang kurikulum, Bu? Yang kurikulum Merdeka ini belajar. Merdeka Belajar kalau program studi kami, untuk yang kuliah di luar program studi sudah mulai di semester ini. Untuk di Unmul sendiri ada 4 program studi lingkungan, sipil, industri, dan informatika yang ikut kuliah di universitas lain. Di konsorsium 5 universitas, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin, serta Universitas Mula Warman. Itu yang terjadi pertukaran mahasiswa di 5 universitas itu. Artinya Unmul sudah menerapkan Merdeka Belajar mulai semester sekarang ya Bu ya?
Ya. Oke, mungkin Pak Erdian bisa menimba ilmu dari Ibu Ida, Pak Erdian. Iya, siap Ibu. Iya, saya dari tadi. Bagaimana caranya? Atau Bu, itu pada prinsipnya apakah halo? Iya, iya, kedengaran Bu, kedengaran. Oke. Berarti Ibu penempatan mata kuliahnya itu perlu disusun atau seperti yang sudah berjalan, Ibu? Maksudnya begini, untuk teori-teorinya 8 jenis kegiatan itu mana yang dipilih atau bagaimana, Bu, kalau di Unmul? Kalau kami, Bu, pertama mahasiswanya dulu ya, mahasiswa yang mau ikut kegiatan Merdeka Belajar, untuk yang baik kegiatan kuliah di program studi lain, kegiatan kuliah universitas lain, maupun kegiatan di luar program, di luar universitas, di luar perguruan tinggi, itu syaratnya IP-nya dulu, IP-nya harus 3. Kemudian untuk kegiatan mereka kuliah di program studi lain, baik di universitas yang sama maupun beda universitas, itu harus sudah semester 5. Mata kuliah mulai semester ini ya, berarti mahasiswa sudah semester 5. Karena semester 1, 2, 3, 4 itu masih mata kuliah dasar yang kami berikan. Kemudian untuk yang program magang, bina desa, kerja kemasyarakatan, kerja sosial, dan lain-lain itu yang kerja di luar, kuliah di luar perguruan tinggi itu, boleh hanya kami izinkan mulai semester 6. Kalau Merdeka Belajar yang berjalan semester ini, mata kuliah itu ditawarkan ke kami. Jadi dari konsorsium ini, 4 universitas yang lain itu memberikan mata kuliah ke kami. Ini loh mata kuliah yang kami buka. Jadi kami tidak langsung memilih, oh saya mau kuliah ini, enggak. Mereka menawarkan tidak semua mata kuliah, hanya ada beberapa mata kuliah. Ini loh yang kami buka. Dan itu kami tawarkan ke mahasiswa kami. Ada yang mau ikut tidak? USU tawarkan ini, Udayana tawarkan ini. Dan itu semuanya bukan hanya teknik industri. Jadi seperti ada mahasiswa yang ikut kuliah untuk semester ini sistem pemeliharaan di Udayana. Itu bukan di industri tapi di teknik mesin. Seperti itu. Nah, dari kami juga begitu. Kemarin dekan dan WD1 menyampaikan ke kami, maka saya lemparkan ke teman-teman dosen. Bapak Ibu ada yang bersedia kelasnya dijadikan sebagai kelas program Merdeka Belajar? Nah, kembali lagi ke dosen-dosennya bersedia atau tidak. Kan masing-masing orang bisa mengukur ya. Masing-masing dosen, oh saya ini jarang ngasih kuliah. Saya banyak tugas. Kalau saya buka program Merdeka Belajar, orang dari luar kuliah, apa ya nanti saya nggak ditegur gitu ya. Mahasiswanya ngeluh apa nanti saya nggak ya. Seperti itu. Kembali lagi. Lalu Bu, untuk itu kan ada tugas akhir ya atau skripsi ya? Ya. Itu kalau di Unmul bisa enggak tugas akhir itu harus melakukan penelitian lagi ataukah bisa diganti dengan hasil dari dia melakukan kegiatan dari 8 kegiatan itu yang dipilih? Maksudnya adalah membuat laporan dari hasil kegiatannya. Jadi tidak perlu melakukan penelitian lagi untuk skripsinya. Untuk itu kami masih mengacu ke peraturan akademik, Ibu. Jadi masih tetap harus skripsi yang wajib penelitian. Karena belum ada perubahan di peraturan akademiknya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan kegiatan yang opsi D tadi, yang kerja di luar, yang kuliah di luar perguruan tinggi tadi, kemudian melakukan penelitian, kembali lagi, berarti itu bisa dijadikan sebagai objek skripsi mereka, tapi tetap skripsi masih tetap berlaku, belum diganti dengan yang lain-lain. Untuk di peraturan akademiknya masih pakai skripsi. Oke. Kemudian Bu, mengenai dosen pendamping ya atau dosen pembimbing ya, itu kira-kira bagaimana mengaturnya? Berapa orang atau bagaimana kalau di Unmul? Pendamping apa Bu? Skripsi? Bukan.
pendamping, dosen pendamping untuk kegiatan Merdeka Belajar ini kan misalnya mahasiswa di luar, itu pengaturannya bagaimana? Satu dosen untuk berapa mahasiswa? Suaranya enggak. Atau dosen pendamping untuk kegiatan ya, Merdeka Belajar. Karena mahasiswanya yang ikut ini kan nggak banyak, Bu, ya. Jadi sistem kami di Unmul, di program studi teknik industri itu pemerataan. Kalau di program studi teknik industri, kami masih melihat ke arah pemerataan. Karena nggak Merdeka Belajar kan nggak spesifik juga ilmunya apa, gitu kan. Jadi yang mendampingi tidak mesti harus yang basic ilmunya ini, tidak. Jadi kami masih pakai pemerataan. Jadi tidak bertumpu di ketua program studi yang harus mendampingi, tidak. Saya biasanya malah kalau begitu saya delegasikan ke teman-teman saya. Sudah banyak yang dipikirkan, sudah pusing saya. Oke, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Pak Erdian. Terima kasih sekali lagi ya, Bu Ida. Iya, sama-sama Ibu Purba. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Erdian. Ya, baik. Kita sudah sampai di sesi terakhir pertemuan siang ini. Yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Farida adalah sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini sudah diterapkan lama di Teknik Industri Unmul, baik melalui praktik kerja lapangan, kemudian kewirausahaan dan lain sebagainya. Cuma kembali ke kita lagi ya Bu, bagaimana cara menerjemahkan kurikulum Merdeka Belajar itu mungkin dalam capaian pembelajaran lulusannya, dalam ekivalensi baik SKS dan capaian mata kuliahnya, mungkin seperti itu Bu ya maksudnya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, karena sudah sangat jelas penyampaian dari Bu Farida. Itu Bu, memang kendala kita di teknik industri ini, karena kemarin kami juga baru melakukan registrasi sebagai anggota BKSTI di September awal, jadi belum mendapatkan update terkait kurikulum yang 95 mata kuliah, 95 SKS tadi itu Bu. Saya sudah sempat bersurat ke sekretariat BKSTI Bu Herwati, cuma belum dibalas, mungkin beliau juga sedang sibuk. Saya meng-email beliau dari bulan Desember, baru beliau balas Pantes. bulan September awal. Iya, saya juga, karena saya butuh dokumen. Email, iya. Tapi untuk yang Oktober nanti ikut Nah itu Bu, karena kan sebenarnya kami menunggu sertifikat keanggotaan dulu nih. Kami kan sudah melakukan pembayaran segala macam, cuma belum ada email balasan lagi dari sekretariat BKSTI. Mungkin saya sudah sempat email kembali ke Bu Herwatinya terkait update status keanggotaan kami, cuma belum ada balasan. Tapi ikut kongres nggak yang nanti bulan Oktober? Ikut saja. Nah iya Bu, maksudnya saya kan belum sempat masuk nih, maksudnya menerima sertifikat keanggotaan saya belum, mungkin untuk info terkait seperti itu juga belum bisa mendapatkan infonya. Tapi yang saya lihat di list universitas itu UNU ada. Oh begitu ya Bu. Soalnya saya sampai saat ini belum dapat update dari Ibu Herwati. Ya, saya itu meng-email beliau bulan Desember terkait dengan iuran. Sudah dibaca, lupa dibales. Baru saya follow up terus. Nah, kebetulan ketua program studi kami yang lama itu sekretaris 2 pengurus pusat BKSTI. Saya sampaikan, baru dibalas, aduh maaf Ibu, saya sudah baca di bulan Desember. Saya lupa membalas dan baru dibalas di bulan September, hampir 1 tahun. Berarti beliau memang sibuk sekali sepertinya. Saya juga ingin follow up lagi, cuma takutnya jatuhnya jadi mengganggu kan, karena sudah beberapa email saya kirimkan, cuma belum ada balasan. Coba nanti saya coba follow up lagi, mungkin bisa via email. Nanti saya coba sampaikan ke sekretaris 2. Iya, karena saya takutnya begini Bu, takutnya kami sudah kadung merumuskan kurikulum, ternyata ada update kayak kan saya mengikuti CPL untuk yang pengetahuan dan keterampilan khusus itu edaran tahun berapa ya saya baca itu, mungkin 2019 mungkin. Saya takutnya ada update informasi terkait itu, sehingga nanti di perumusan kurikulum takutnya merubah lagi dari awal. Saya takutnya itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Farida. Kita menunggu hasil kongres bulan Oktober ini. Oh ya, berarti masih ada kongres lanjutan Bu ya, untuk
penyelenggaraan kurikulum teknik industri? Ya, nanti tergantung di Oktober ini tanggal 10, tanggal 7 sampai tanggal 10 kan kongres. Rencananya kan rencananya diselenggarakan tuan rumahnya UMI Makassar. Diselenggarakan di sana, cuman karena kondisi seperti ini jadi diselenggarakannya daring. Oh iya. Baik, itu Ibu, mungkin sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Maaf kalau merepot. Kurikulumnya nanti akan saya paling hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Hari Kamis, hari Jumat ya. Iya, Bu. Maaf sekali lagi kami merepotkan mungkin di masalah waktu sibuknya. Ya, kalau tidak ada tambahan dari ibu-ibu dosen yang lain, mungkin acara kita siang hari ini terkait rapat kerja dan workshop kurikulum teknik industri UNU Kaltim bisa saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Farida selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Unmul dan narasumber kita pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dari saya selaku moderator, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida. Terima kasih Bida. Ibu Farida, terima kasih. Bu Sudianti. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Bu ya, ini anak saya rusuh ini. Ibu Purba, saya mau tanya dong. Tadi mana? Ibu kok menghilang? Oh, Ibu Purbanya nggak ada. Menghilang. Oke, kalau gitu ini saya tutup saja. Silakan ya. Oh, ada Ibu Purbaya. Bu, untuk rancangan anggaran tadi, kira-kira gimana Bu? Apa dari... Itu dikumpul dulu, nanti baru dikasih revisian oleh tim Unugiri. Oh iya, oke. Ibu, Baru minta tolong sama ini Ibu. Ibu Purba. Apa? Hai. Ibu, minta tolong ditanyakan sama Ibu Unugiri. Unugiri, wes enggak apa-apa, wes diam aja dulu sih Bu. Ainu. Nah itu yang nantinya saya itu jadi bawahnya itu loh, saya harus bagaimana itu loh. Diam aja deh Bu, diam aja Bu dulu Bu, biarkan aja. Gimana Ibu? Oh. Ya nanti aja, jangan muncul dulu. Kalau ya, muncul nanti dapat kerjaan. Nggak usah muncul. Ibu yang ngajarin loh ya. Ibu yang ngajarin. Tapi memang teknik industri yang ada cuma Ibu Purba aja di sana. Ibu aja di sana. Tameng kita Bu Purba. Iya, sendirian. Sama ini Bu nanya, Mbak Elisa. Ya, sini sih kecil. Mbak Elisa itu kan sudah saya konfirmasi, kok nggak pernah ikut Zoom. Kemarin itu ada bilangnya, tapi nggak tahu kenapa kok nggak ikut Zoom. Apa sama Ibu sudah Nggak jadi tahu. Ibu? Soalnya Pak Ali katanya nggak mau. Ya? Hari Selasa dia mau, katanya itu malam Selasa dia mau datang ke kampus, cuma nggak datang juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Pak Erdian, monggo kalau mau ditutup, mau melanjutkan kesibukan, saya tak naik lagi ke atas. Ya, saya melanjutkan revisi kurikulum yang tadi. Terima kasih Ibu Purba, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Yanti. Ya. Ya, waalaikumsalam. Mbak Yanti sudah sembuh kah? Sudah sembuh. Batuknya aja.